Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jatiwangi 3, Bapak Imron Kosati SPDI, yang saya hormati Bapak Tony Gunadi SPD selaku narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan segenap tamu undangan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur karena Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertemu dalam rangka acara aksi nyata penuntasan materi budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang ini. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, yang terakhir penutup. Demikian susunan acara yang hari ini akan dilaksanakan. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Jatiwangi 3 Bapak Imron Kosati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Tony Gunadi selaku guru penggerak SD Jatiwangi 3, Bapak dan Ibu guru SD Jatiwangi yang saya hormati, dan seluruh ibu selaku pidikal untuk SD Jatiwangi 3 yang saya hormati. Sekolah alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama pada dalam hari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, hidayah dan inayah. Alhamdulillah kami bersama dewan guru dan pidikal alhamdulillah pasti diberi kesehatan ya Bu ya. Mudah-mudahan selalu rawat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Bapak Ibu guru SD dan ibu-ibu pidikal yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini apa yang sudah menjadi program dari guru penggerak Bapak Tony Gunadi sesuai dengan programnya adalah melaksanakan aksi nyata pengimbasan daripada budaya positif untuk SD Jatiwangi 3. Oleh karena itu mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat bagi sekalian, khususnya kepada Bapak dan Ibu guru apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Tony Gunadi selaku guru penggerak Angkatan 7. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Imron dosen di SPDI atas sambutannya. Semoga sambutannya memberikan kita sesuatu yang lebih baik nanti ke depannya. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Bapak Tommy Gunadi selaku narasumber. Untuk Bapak Tommy Gunadi, waktu dan tempat kami persilakan. Matur kabukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama, mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menyimpankan waktu dan keselamatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini saya beserta dengan panjenengan semua bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam adalah kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jatiwangi 03 Bapak Imron dosen di SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jatiwangi 03 beserta staf karyawan, kemudian yang kami banggakan, yang kami hormati pula ibu-ibu bimbingan kami, perwakilan dari kelas 4 yang bisa hadir pada pagi hari ini. Sebenarnya harapannya hadir semua, tapi mungkin ada kendala atau ada urusan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa hadir semua ketika ada acara. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan aksi nyata pengibasan budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 yang kami programkan. Kedua, mohon maaf bila mana kegiatan pada hari ini mengganggu aktivitas panjenengan semuanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa pengibasan ini sangat penting untuk kami sampaikan tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, tetapi kepada wali murid juga, sebagai gambaran, sebagai manfaat kelak ketika menjumpai masalah-masalah, kemudian nanti adanya perwujudan budaya positif di akhirnya. Itu sebagai awal kami melakukan pengibasan ini. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi pengibasan budaya positif kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa manfaat untuk kita semuanya demi kemajuan SD Negeri Jatiwangi 03. Monggo bisa dimulai Pak Burhan. Selanjutnya slide-nya pengibasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Jatiwangi 03. Lanjut Pak. Next. Oke, ini sebagai tampilan awal saja ya Bu ya. Sudah kenal semua atau belum ya Bu? Sudah kenal ya Bu ya. Ini sebagai pelengkap saja karena ini akan kami kumpulkan juga slide-nya ini sebagai bahan untuk penilaian saya. Jadi nama dan seterusnya insya Allah panjenengan sudah kenal dengan saya. Kalau nggak kenal ya nanti kenalan lagi. Lanjut Pak. Langsung saja ke materi nih Bu dan Bapak semuanya, elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif, karena saya sudah memasuki pendidikan di modul 1.4, kemudian nanti insya Allah akan berlanjut di modul yang kedua. Ada 4 modul yang harus kami selesaikan di pendidikan guru penggerak. Lanjut Pak. Nah yang pertama ini budaya positif. Mungkin panjenengan semuanya sudah pernah mendengar kata-kata budaya positif, tapi mungkin hanya mengenal saja, tapi
Untuk aksi-aksinya mungkin tidak terlalu ya Bu ya. Jadi di budaya positif di sekolah itu nilai-nilai yang kita terapkan adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini budaya positif. Lanjutnya sebagai pertanyaan pemantik ini Bu, ada dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Ini penting juga untuk Bapak Ibu guru dan juga ibu-ibu wali murid yang kebetulan hadir hari ini, insya Allah bermanfaat. Setuju atau tidak setuju, bila mana yang pertama Bapak Ibu? Satu, ini masih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak dihukum agar disiplin. Menurut panjenengan setuju apa orang? Setuju ya Bu ya? Ada yang setuju enggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, dihukum yang kayak panjenengan. Kira-kira setuju orang? Karena sudah banyak kasus dihukum, dijewer dan segala dilaporkan ke polisi. Nah, nanti kita akan lanjut ya Bu ya. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini hadiah, kira-kira setuju apa enggak? Setuju ya? Alhamdulillah. Nanti kita akan lebih interaktif di materi selanjutnya. Selanjutnya Pak, kita masuki di eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini ada perubahan paradigma Ibu, perubahan zaman secara gampangnya. Kita berlogika dulu dengan kegiatan kepalan tangan panjenengan dengan ilustrasi kisah seperti ini. Ada A dan B. Anak A karo B, anak wong A karo wong B, ya biar gampang. Anda dan teman Anda, panjenengan karo batire panjenengan. Sobeklah secari kertas kecil, dengan nyobek kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Dibayangkan dulu Bu. Jadi panjenengan menyobek kertas kecil, terus di kertas kecil itu ditulis harapannya panjenengan ini, sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, ditulis di kono. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Sekenceng-kencengnya. Kertas kue sing ditulis sing mau panjenengan harapannya dicekel, digenggam sing kenceng teman. Buatlah sebuah kepalan. Nah, batire panjenengan, temannya panjenengan, orang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Sinang tangannya panjenengan ke pada jaluk. Nang tangannya jenengan, anak tulisannya jenengan, anak harapannya panjenengan. Sing didam-damkan pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Tetapi temannya panjenengan meminta Anda untuk membukanya. Ya. Kemudian B bisa membujuk dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Apakah panjenengan akan membuka tangannya panjenengan atau akan bertahan dengan kepala tangannya panjenengan dengan ada harapan yang di tangan panjenengan di kertas mau? Kira-kira pan dibuka orang Bu, tangan sing rayu. Unjung bae. Kira-kira pan dibuka orang Bu? Pendirian luar biasa. Tepuk tangan. Karena di genggaman tangannya panjenengan merupakan sebuah pendirian. Kata ibunya Mas Ilham. Kemudian selain apa harapan, prinsip ya Bu ya. Prinsip panjenengan, tangannya panjenengan sebuah prinsip. Dan prinsip itu ya panjenengan dewek sing memegang. Gak boleh ada pengaruh-pengaruh dari orang lain. Contoh misalkan, wis tetep juga prinsip kayak dia, tapi panjenengan dibujuk ya. Ben akhirnya panjenengan lu akhirnya dibuka tangan gue.
Apa yang terjadi? Bisa saja harapan yang ditangani panjenengan hilang. Pengaruh-pengaruh negatif yang datang. Gitu ya Bu ya. Ini ilustrasi luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu. Luar biasa. Lanjut Pak. Nah, setelah ada perubahan paradigma, ada teori kontrol Ibu. Teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Di situ ada ilustrasi guru mengontrol murid. Saat ini mungkin guru mengontrol murid dalam hal mungkin perbuatannya, sikapnya, dan lain sebagainya atau kegiatannya dikontrol oleh murid, oleh guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu ya saya panjenengan semua memiliki hak untuk memaksa kira-kira benar apa enggak, kira-kira setuju apa enggak, kira-kira cocok apa enggak. Kalau panjenengan memaksa anak misalnya, dipaksa anak panjenengan. Misalnya orang bilang sinau dipaksa benar-benar dipaksa dengan paksaan, kira-kira itu baik atau memang kurang baik atau kurang pas. Nah, kita akan lanjut nanti. Lanjut Pak Tikin, Pak Bahan, Pak Tikin sambil ngecek panorama rekaman nih. Ini ada dua materi atau perbedaan. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sebenarnya yang memiliki kontrol siapa? Aku mulia terhadap panjenengan. Ya. Stimulus respon, kita mencoba ini, monggo Ibu, lebet mawon mriki. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Contoh, diilustrasikan panjenengan dengan anaknya panjenengan atau guru dengan muridnya ya. Jadi selama ini mungkin kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Murid kudu sesuai dengan pandangan saya, atau anaknya panjenengan sebagai orang tua harus sama dengan pandangan saya. Kudu. Nah, kalau di teori kontrol ini sekarang ini kita berusaha memahami pandangan orang lain atau anaknya panjenengan atau muridnya tentang dunianya berbeda. Nggak mungkin kita memaksakan, misalkan anak saya harus jadi polisi, pandangan saya harus polisi. Nggak mungkin, anak itu berbeda-beda kemampuannya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini model lama ya Bu ya. Jadi perilaku buruknya anaknya panjenengan itu dianggap sebagai kesalahan. Misalnya perilaku menyimpang dan lain sebagainya. Yang terjadi sekarang ini mungkin bahasa anaknya panjenengan ya. Bahasanya anaknya panjenengan mungkin sudah karena pergaulan bahasanya yang nggak baik. Terus dianggap panjenengan salah tanpa mengetahui ini anak berbuat seperti ini, mengucapkan seperti ini karena apa? Langsung panjenengan menyalahkan anaknya panjenengan. Nah, kalau di teori kontrol sekarang ini semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, anaknya panjenengan berbuat yang nggak baik. Tujuannya apa? Mungkin saja anak itu lagi mengetes atau membuat orang tuanya bisa memahami anaknya tersebut. Yang makanya bilang, mamane ngerti. Saya mau ngosek atau apa, mamane memenuhi kebutuhan saya. Bisa jadi seperti itu. Kalau bukan salah mesti dan lain sebagainya, tanpa ada mencari tahu permasalahannya terlebih dahulu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini posisi lama. Kalau yang sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti contoh yang tadi kepala tangan. Kalau orang lain yang dulu pandangannya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Saya dikontrol orang lain, saya dipengaruhi orang lain, saya geser.
prinsip saya bergeser. Kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kontrol diri Anda, prinsip panjenengan dipegang. Sampai kapanpun hal yang berharga, prinsip yang sudah panjenengan pegang, yang pertahankan. Yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Ini pandangan lama. Nah, kalau yang sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa memaksakan kepada anak harus ini, harus itu, nggak bisa. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Misalnya dibujuk gagal, kayak jenengan tadi. Buka tulung buka. Orang gelem paksa, akhirnya dipaksa dengan cara apapun. Kalau yang sekarang berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan sekarang. Sehingga hanya buka terus apa? Ada pilih-pilihan. Kemudian model berpikirnya menang kalah zaman dahulu. Kalau sekarang sudah berpikirnya menang. Begitu, Ibu. Lanjut, Pak. Ini disiplin positif menurut teori dari Dr. William Glasser. Di sini tadi yang sudah jelaskan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku, model berpikir sampai dengan nanti kita akan ketemu makna disiplin. Tadi panjenengan menyampaikan bahwa memberi hukuman dapat mendisiplinkan anak, gitu ya Bu ya. Tapi makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Makna kata disiplin ini akan masuk ke dalam teori motivasi. Motivasi itu ada dua, Ibu, Bapak semuanya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. X artinya motivasi yang datangnya dari luar. Intrinsik artinya motivasi yang datangnya dari dalam diri. Oke. Jadi motivasi, teori motivasi ini ada 3 hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama ada motivasi untuk menghindari hukuman. Itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Saya termotivasi melakukan ini supaya saya tidak dihukum. Berarti dia ada pengaruh dari luar, ekstrinsik, tidak datang dari dalam dirinya sendiri. Contoh yang sudah sering terjadi, anak-anak disuruh kebersihan, dodok baikku, nongkrong baikku, ya akhirnya kan dihukum. Ketika dia beranggapan, nanti kalau saya nggak kebersihan nanti saya dihukum, berarti ada pengaruh dari luar, tidak datang dari dalam diri. Seharusnya kan kalau datang dari diri nanti dimotivasi intrinsik. Ekstrinsik ini alasannya kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Motivasi saya termotivasi karena akan oleh hadiah, anak imbalan. Contoh anaknya panjenengan berbelanja orang bilang misalkan, tapi panjenengan memberikan iming-iming. Nggak belajar yang siji, utang nih motor, misalkan. Akhirnya timbulnya bukan dari dalam diri, timbulnya dari luar, ekstrinsik, tidak keluar dari dalam hatinya sendiri. Saya mau namanya belajar, saya harus belajar. Akhirnya tidak timbul yang seperti, tidak muncul yang seperti itu. Ini motivasi ekstrinsik ya Bu ya, yang walaupun mungkin sebagai penguatan buat anak panjenengan, tapi secara tidak langsung mengurangi nilai-nilai penghargaan kepada dirinya sendiri. Anak itu hadiah atau penghargaan. Yang kedua motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam hati. Nah itu ya. Contohnya apa? Motivasi intrinsik ini berfungsi untuk menghargai diri sendiri. Kalau keluar dari dalam diri sendiri, itu berarti dia menghargai dirinya sendiri. Contoh, melihat sampah. Saya termotivasi dari dalam diri, ya sama kotor, saya harus ambil. Tidak lantas membiarkan, kemudian baru gurune ngomel-ngomel, kemudian baru diambil. Kayak ini berarti motivasi dia tidak timbul dari dalam diri, tapi dari luar. Begitu juga panjenengan kalau di rumah anak-anak panjenengan ya, yang bidikal, kalau di rumah ya mungkin secara tidak langsung panjenengan sering seperti ini.
tapi mungkin belum memahami karena tidak ada materi tertulis gitu ya Bu ya. Hanya langsung menjumpai di kehidupan, tidak tahu ini namanya motivasi intrinsik, ini motivasi ekstrinsik. Nah ini nanti bisa panjenengan terapkan di rumah. Kemudian selanjutnya setelah teori motivasi dari model berpikir menang akan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bukan hanya guru, tapi orang tua juga bisa seperti ini. 5 posisi kontrol diri guru ataupun orang tua. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol ini ada beberapa yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik ya. Yang pertama penghukum, langsung misalnya anak salah panjenengan langsung menghukum, tidak ada tawar menawar. Kemudian pembuat rasa bersalah, jadi anaknya panjenengan salah, kemudian panjenengan coba digali, kemudian anak itu akan merasa bersalah dengan sendirinya, tidak ada terpaksa, dia ngaku. Yang selama ini terjadi kalau ada tukaran lah anak-anak, nggak ada yang ngaku karena belum keluar dari dalam sendiri, tidak mau mengakui kesalahan, tanggung jawabnya masih kurang. Kemudian sebagai teman, ayah ibu atau bapak ibu guru bisa juga menjadi teman kepada anak-anaknya, tetapi itu pun harus ada batasannya. Karena kalau anak atau murid sudah menganggap guru sebagai temannya, itu jarak antara misalkan sopan santunnya akhirnya berkurang. Sudah dianggap seperti teman sendiri sih, ya buru-buru misalkan salaman atau nyapa atau ya layaknya sama temannya sendiri. Kadang-kadang ke Pak Guru saja seperti ini, kontaknya Pak Guru seperti ini. Nah ini batasan-batasan yang harus kita batasi kepada anak panjenengan. Panjenengan dengan anaknya pun sama, ada batasan mungkin sebagai temannya dalam konteks apa, ya dia dalam hal apa, dengan sebagai teman. Contoh misalnya lagi sedih atau apa, panjenengan bisa menjadi teman di situ. Kemudian pemantau itu bisa dilaksanakan ketika anak-anaknya panjenengan melakukan sebuah kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, sudah 3 kali nih. Berarti panjenengan sebagai pemantau, sudah 3 kali berarti panjenengan wajib untuk mengingatkan. Nah, dengan cara-cara yang baik. Yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini dikhususkan untuk menghargai diri sendiri. Sebagai manajer itu istilahnya kalau ada permasalahan-permasalahan diselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada anak panjenengan. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Kalau setelah kamu mengetahui kesalahan kamu apa yang kamu akan lakukan selanjutnya? Seperti itu. Nah, di posisi manajer ini Bu, ada penyelesaian masalah yang bernama dengan segitiga restitusi. Yang sudah saya buat video itu praktekkan dengan anak-anak. Itu penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah ini apa makna kata disiplin? Disiplin kalau berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, bukan menghukum. Biasanya orang-orang atau yang sudah terbiasa disiplin menganggap bahwa mendisiplinkan anak dengan cara dihukum atau menghukum. Tapi sebenarnya disiplin itu belajar. Belajar dari apa? Ya belajar dari situasi, dari kondisi, belajar dari masalah, belajar dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Bukan disiplin itu mesti dihukum. Anggapan disiplinnya mendisiplinkan mesti kudunya ada hukuman, enggak seperti itu juga. Dan selanjutnya di sini dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Emen patuh gitu. Saya harus mendisiplinkan biar patuh. Dengan cara apa? Dengan cara membuat aturan yang menekan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan atau menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu atau suatu tujuan yang mulia. Jadi selama ini
kita mendisiplinkan anak dengan kecenderungannya membuat ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Bahwa dalam budaya kita kata disiplin menjadi sesuatu yang dengan seorang lain mendapatkan kepatuhan tadi sudah. Kemudian sebagai pendidik, guru, bisa juga sebagai orang tua. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita berusaha mengubah pola kita, memberikan motivasi atau supaya anak bisa keluar motivasi dirinya dari dalam diri, bukan dari karena bujukan-bujukan orang lain, karena mengharapkan apa sesuatu. Karena nanti akan jangka panjangnya akan tidak baik ketika kita melakukan penghargaan anak melakukan sesuatu karena dorongan dari luar, itu akan tidak baik selanjutnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Itu disiplin positif. Lanjut Pak, oke. Nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah disampaikan, ada nilai-nilai kebajikan. Kenapa sih? Ini beberapa nilai-nilai universal kebajikan. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini beberapa nilai-nilai universal. Sebenarnya banyak sekali Ibu. Nilai-nilai kebajikan seperti jujur, tanggung jawab, kemudian saling menghargai, saling menghormati, itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Dan nilai-nilai ini yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi profil pelajar Pancasila ini. 6 nilai ini. Sebenarnya nilainya banyak sekali kebajikan. Lanjut Pak. Yang kedua, eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini kita sudah mulai ke teori motivasi. Lanjut Pak. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Eksternal contohnya seperti ini. Yang motivasi yang datangnya dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya saya tidak dapat hukuman, saya harus murah-murah ambil sampah. Karena dari luar itu, supaya tidak dihukum, bukan karena dari dalam diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga eksternal. Contoh, kalau anak di rumah misalkan ibu meminta anaknya panjenengan membelikan sesuatu di warung lah. Kalau anak itu timbul motivasi dalam diri, saya sebagai anak akan bentuk bakti saya kepada anak adalah mau disuruh ibu berbelanja misalkan. Tapi kalau motivasi dari luar, berupaya apa? Dengan memberi imbalan kepada anak. Nanti keterusan seperti itu. Yang nanti kalau dalam bahasa yang dulu saya pernah dapatkan, penghargaan seperti itu bisa juga mendidik anak nanti untuk korupsi. Mendidik anak untuk korupsi. Contoh misalkan panjenengan ngasih uang 10.000 untuk anak membeli sesuatu, terus kembali lagi anaknya bilang, Bu, harganya 10.000. Padahal jenengan sudah tahu harganya 10.000. Di situ ada nilai kebajikannya ditinggalkan, yaitu kejujuran. Anaknya panjenengan. Kalau anak yang motivasinya intrinsik, datangnya uangnya 10.000, belanjanya 8.000, ini belanjanya 8.000, ini kembaliannya. Yang jujur, nilai kebajikan dan kejujuran. Ini sedikit demi sedikit kita kurangi, ya Bu ya. Nah, yang menjadi motivasi eksternal sekaligus menjadi tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi seseorang yang seperti apa bila saya
mematuhi perintahnya ibu. Membeli apa dan segala macam datang tanpa ada embel-embel, anggere dipai, anggere nyong di toko apa, anggere dijulai nyong misalkan seperti itu. Tanpa seperti itu motivasi dari dalam diri, dan itu sebuah keharusan sebenarnya untuk anak-anak kita semuanya. Lanjut Pak. Ibu kenal ini? Sinten Bu? Ki Hajar Dewantara niku sinten? Sinten Bu? Bapak Pendidikan Nasional atau Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan jargonnya atau dengan trikonnya yaitu ing madya ing ngarsok sum tulodo ing madya mamungkaso tutpuri handayani. Ya, tiga ini di depan sebagai contoh, di depan sebagai penyemangat, di belakang sebagai pemberi dorongan. Ini konsepnya Pak Ki Hajar Dewantara. Lanjut Pak. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini Bu. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman sifatnya itu yaitu menyakitkan. Hukuman berupa verbal atau fisik tetap saja hasilnya akan menyakitkan. Contoh hukumannya secara verbal berupa omongan lisan, pun misalnya dengan kata-kata yang kasar, itu akan menyakitkan ke anak. Apalagi dengan hukuman fisik, contoh dijewer. Tadi panjenengan setuju dengan hukuman, berarti panjenengan setuju kalau anaknya tak jitak. Kira-kira setuju apa enggak Bu? Nah, ini mulai interaktif, mulai paham ya Bu ya. Kenapa ada pertanyaan tadi setuju atau tidak setuju bahwa hukuman mendisiplinkan anak? Di sini, karena kalau hukuman menyakitkan, tidak nyaman anak kayak panjenengan. Kalau saya hukum, jelas dia takut ketemu saya nanti bagaimana, hukuman ini. Nah ini yang kita hilangkan nanti. Murid takut, dipaksa, dihukumkan memaksa sifatnya. Contoh misalnya, belayu mana ping 10. Nah ini, walaupun hasilnya mungkin sehat, tapi anak-anak akan terganggu psikisnya. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum pasti menyembunyikan kesalahan. Iya, pasti seperti itu anaknya panjenengan. Contoh wis, pokoknya tukaran dengan wis ada yang aku menyembunyikan, saling menganggap dirinya benar semuanya. Karena apa? Karena udah dihukum sih. Wah, bernyonganku kok dihukum ya. Nah, akhirnya disembunyikan. Oh, itu yang salah, bukan saya. Wah, nggak selesai. Kemudian menjadi rendah diri. Anaknya panjenengan kalau dihukum, misalkan suruh lari-lari sendirian, misalkan di lapangan, kan dilihat orang banyak siswanya, akhirnya menjadi rendah diri, malu, ya. Kemudian menyebabkan ketidaknyamanan. Orang nyaman, akhirnya apa? Resah, anaknya panjenengan jadi kayak sering menyendiri dan lain sebagainya. Itu akibat dari hukuman, baik fisik ataupun verbal, lisan. Hukuman lisan, contoh ya menjadi pembulian, ya, dibully dan lain-lain, itu nggak boleh. Konsekuensi, kalau konsekuensi sifatnya penguatan jangka pendek, perlu dimonitoring. Berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Kehilangan waktu untuk merenung kesalahan karena jalannya pendek, tidak bisa merenung kesalahan. Misalkan karena seketika itu sih konsekuensi, misalkan anak panjenengan yang rumahnya inggul, gelasnya pecah. Konsekuensinya bagaimana itu? Apa dihukum? Nah, membersihkan, itu sebuah konsekuensi. Jangkanya jangka pendek. Tidak bisa merenung karena korupsi. Kemudian restitusi. Restitusi adalah di sini penyelesaian masalah yang berharap anak bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti yang di video saya itu. Jadi anak bertanggung jawab atas perilakunya. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Mengakui kesalahan itu sebuah tanggung jawab. Meminta maaf itu sebuah tanggung jawab karena sudah berbuat salah. Fokus pada pemecah
pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya, tidak rendah diri, tapi murid akhirnya menghormati dirinya. Dari kesalahannya, kemudian dia bisa mengakui kesalahan, akhirnya dia menghormati dirinya sendiri. Dan juga orang lain, misalnya gurunya, menghormati gurunya. Oh ya, gurunya menyelesaikan masalah dengan cara restitusi ini dengan cara baik, akhirnya menghormati. Tidak lantas, kok orang menyelesaikan masalah di dewe, dan saya kan membuat murid takut dengan gurunya. Kemudian restitusi membuat murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Setelah berbuat salah, dia akan memperbaiki kesalahannya dengan cara misalkan dia sering nggak nulis, jelas dia sudah tidak bertanggung jawab. Dia menyelesaikan masalahnya dengan cara memperbaiki. Yang tadinya nggak nulis, mulai nulis seperti itu. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan atau dihukum oleh hadiah panjenengan. Ini ada statement bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu pada boleh kalau hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain atau orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dari luar dan akan ada faktor ketergantungan jika itu penghargaan, memberikan penghargaan itu ada ketergantungan. Lah, bakal kalau mikir, bakal kalau tergantung terus, tidak keluar dari dalam diri. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain, yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kan iya senang dinilai penghargaan, dinilai hadiah. Jangka panjangnya anak akan terbiasa melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu karena akan ada sesuatu. Karena dinilai hadiah tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Itu sebuah kebiasaan sebenarnya untuk kita sebagai orang tua atau murid atau guru ya, memberikan penghargaan. Tapi sebenarnya itu ternyata ada tidak baiknya, ada sisi negatifnya memberi hadiah. Penghargaan sama saja menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Misalnya sih merusak hubungan. Contoh, anaknya jenengan telu, siji pinter teman, pinter biasa, siji ya katakan ya sedang ya telu anaknya jenengan. Sing paling pinter jenengan dinilai hadiah sepeda. Sing biasa-biasa baik dinilai buku. Sing nomor terakhir ora dinilai apa-apa. Ini akan merusak hubungan. Penghargaan ini ada perbedaan sih, padahal anaknya jenengan pada baik, metune sing jenengan pada baik, tapi ada beda-beda ini karena penghargaan. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Bisa menurunkan kualitas, di ranking siji, di hadiah. Wah, berarti sudah menganggap dirinya sudah paling pintar. Akhirnya nggak mau belajar Bu. Terus pinter iki, liyane kalah kabeh. Panulangan atau belajar. Terus akhirnya menurun kualitasnya. Yang tadinya ranking 1 jadi ranking 10. Karena tadinya sudah merasa paling pintar. Penghargaan mematikan kreativitas sama. Lanjut pinter ikian, ranking berarti bisa kabeh, ora sakira-kira, kreativitasnya penting. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kurang, tidak dari dalam diri belajarnya. Saya belajar supaya ranking 1 saya akan dapat hadiah karena ada dorongan dari luar, bukan dari dalam diri. Saya belajar untuk masa depan saya sendiri. Itu yang paling penting. Selanjutnya, bentuk program kebijakan atau kebajikan dalam atau apresiasi dalam memberikan apresiasi, pengakuan atau penghargaan perlu diingat Bapak Ibu di sini. Panjenengan pikir anak ketelu pan memberikan penghargaan kepada tiga-tiganya dengan cara seperti ini. Ada pengakuan secara khusus. Ya, di sini misalnya ya jauh sing loro misalkan, ya. Kita saya ngomong catat mata atau secara pribadi. Pengakuan kepada semua murid
secara bergantian. Contoh, pertama diundang, nomor dua diundang mandi, nomor tiga ada pengakuan sendiri-sendiri. Tidak ditunjukkan kepada semuanya, anaknya mau masih pertama Pak teman kita teman diomongin kalau anaknya maju dengan si kliennya, akhirnya menurun yang lain ya. Pengakuan secara konsisten itu artinya tidak berhenti memberi pengakuan, tetap ada pengakuan pemberian motivasi pada anak-anak panjenengan semuanya. Fokus pada prosesnya yang penting, bukan hasilnya. Bukan langsung ujuk-ujuk sampai, tapi prosesnya. Anak berusaha menjadi lebih baik. Lanjut Pak. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini Bu caranya Bu, cara yang halus memberi pengakuan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau kalau di rumah, ibu senang sekali melihat melihat kamu melakukan tanggung jawabmu menyapu lantai. Ada pengakuan seperti itu. Jangan jenengan nyuruh, "Kuwi disapu dulu." Wis, kasku wis sembuh. Terima kasih ya orang kepada anak. Rentangan toh. Nah ini. Yang kedua, cara memberikan pengakuan apresiasi kepada anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Atau kalau di rumah, ibu menghargai kepedulianmu terhadap adikmu yang meminta permen lah, dia jajanin anak tinggal gini daripada nangis. Itu beri pengakuan seperti itu ketika panjenengan melihat kebaikan anaknya panjenengan, adanya pengakuan. Yang ketiga, ada ucapan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sudah mimpi saya biasakan, anak memang masih timbulnya dari luar, disuruh ayo kebersihan, masih timbul seperti itu, belum dari dalam diri. Saya belum pernah mungkin setiap hari diam terkait sampah, pasti ngomong terus Bu, yuk sampah, anak baru gerak. Ini masih ekstensif, belum intensif gitu. Lanjut Pak. Tindakan guru atau egoisnya, hukuman atau konsekuensi. Ini Bu, salah satu membedakan termasuk hukuman atau konsekuensi. Contoh ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali untuk dengan hukuman atau konsekuensi. Pokoknya penting 100 ini buku nulis. Dan dengan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nanti kita coba ya Bu ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi timbul dari dalam diri. Dibersihkan tanpa disuruh. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi nanti coba lihat. Lari mengelilingi lapangan, jelas ya Bu ya. Hukuman. Coba Pak, kita lihat jawabannya apa-apaan. Nah, mencatat hukuman, mengelilingi hukuman, push up hukuman, menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret konsekuensi. Betul ya Bu ya, luar biasa. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak melakukan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu konsekuensi. Karena ini peraturan. Itu ya Bu ya. Lanjut Pak. Sekarang ini ada perbedaannya hukuman dan konsekuensi, tadi juga sudah dijelaskan di awal.
bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya fisik dan verbal atau lisan jelas akan menyakiti anaknya panjenengan, ya. Sampai dengan di sini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Lagi diomongin pasti bocahnya gutu-gutu. Oh, terus marah, menggutu. Tapi kalau konsekuensi itu ada anak belajar mematuhi peraturan yang sudah dibuat mereka sendiri berupa keyakinan kelas. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke restitusi. Masih lancar ya Pak Dodo? Video. Restitusi apa sih? Mungkin hal baru ya Bu ya? Oh panjenengan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah saya melakukan kesalahan, kemudian diselesaikan, saya bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Kembali ke kelompoknya akan berubah lebih baik. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Kita menyelesaikan masalah dengan murid untuk mencari solusinya, untuk menemukan solusinya. Bukan solusinya dari gurunya, tapi anak juga bisa menemukan solusinya sendiri. Membuang sampah sembarangan solusinya bagaimana? Mereka temukan sendiri. Saya harus membuang sampahnya pada tempatnya dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal ini yang berupa hukuman. Identitas sukses berupa disiplin, konsekuensi dan restitusi. Ini ada banyak ibu bahwa identitas gagal dan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan sampai dengan murid atau anak akan membenci peraturan. Lah, ngomong iki wah denyong peraturan kiye. Nah ini akan menimbulkan hal yang seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kenapa? Karena peraturannya dibuat oleh mereka sendiri bareng-bareng. Jadi mereka menghargai apa yang mereka telah buat. Dan restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain karena diselesaikan masalahnya dengan baik dan mereka diajarkan mencari solusi sendiri. Gurunya atau ibu bapak di rumah tidak marah-marah menyelesaikan masalahnya, dia akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Lanjut Pak. Ciri-ciri restitusi ada 9 Bapak Ibu. Terlihat nih. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau disiplin peraturan kan menebus kesalahan, Bu. Nyongka salah apa, kemudian saya harus menebusnya dengan cara saya mesti diundang Pak Gurune, Bu Gurune di sidang. Itu yang namanya peraturan atau disiplin. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, ditawar. Nah, setelah ini kamu mau apa? Kamu sudah melakukan kesalahan tadi, apa yang anak kamu lakukan selanjutnya? Saya akan minta maaf. Salah seperti itu, ditawarkan. Setelah minta maaf bagaimana? Saya akan memperbaikinya Pak. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Jadi ada seperti ini restitusi. Sampai dengan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kan berbuat salah kepada anak-anak yang lain, kembalikan lagi ke anaknya supaya karena sudah saling memaafkan. Lanjut Pak. Ini ada video pembelajaran. Diklik pakai itu Mas. Ya, Mas. Yang sudah saya buat kepada dari bersama dengan anak-anak panjenengan di kelas 4. Contoh penyelesaian kasus segitiga restitusi. Ini Ibu ada demonstrasi kontekstual yang berupa video pembelajaran segitiga restitusi yang sudah saya buat, alhamdulillah dengan cara-cara yang melalui pendekatan bisa acting warna panjenengan, ya. Nah ini
Ada dua masalah kasusnya. Ini saya buru-buru ke kelas masuk, ya. Terus ada anak yang membuang sampah sembarangan. Terus ditegur sama temannya, ya. Kemudian ada yang lapor kepada gurunya bahwa ada yang melanggar keyakinan kelasnya, yaitu membuang sampah sembarangan. Kemudian diselesaikan oleh gurunya dengan cara segitiga restitusi. Ini lagi lapor Mbak Vina sama Mbak Luna, ya, tentang masalah yang terjadi di sekolah, di lingkungannya. Kita ajari anak ketemu Pak gurunya dengan salam, sopan santun. Mudah-mudahan di rumah juga dipraktekkan sopan santunnya. Pastian masa sulinya nggak ada ya, waktu itu diganti mas ya nggak ada, hanya diganti mas. Ini proses menstabilkan identitas, menanyakan kesalahan. Ini divalidasi kesalahannya dulu. Dia mengakui bahwa membuang sampah itu perbuatannya tidak baik. Itu pasti pernah melakukan sama seperti Pak Guru pun dulu pernah melakukan salah seperti itu. Ini dikuatkan dengan setiap orang itu nggak pasti benar terus. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Gak ada yang manusia yang sempurna. Jadi dikuatkan dengan seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Menjaga kebersihan adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama di kelas. Jadi diingatkan dengan hal seperti itu. Nanti bagaimana? Apakah mau buang sampah sembarangan lagi? Tidak, tapi membawa pada tempatnya. Oke. Tadi kalian udah marah-marah sama Mbak Luna sama Mbak Vina. Sekarang kalian boleh minta maaf karena kalian sudah melakukan kesalahan. Kalian juga harus bertanggung jawab. Siap ya? Silakan. Ini saling memaafkan. Karena tadinya dilaporkan tapi marah. Silakan ya. Nah, di sini kita melakukan nilai-nilai kebajikan. Langsung kasus 2 nggak usah apa. Lanjut. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita terapkan juga dalam penyelesaian masalah. Nilai kebajikan di sana ada menjaga kebersihan harus, kemudian berani mengakui kesalahan, kemudian bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi ketika menyelesaikan masalah harus ada nilai-nilai yang dimunculkan di situ supaya anak akan terbiasa. Oh, saya sudah membuat sendiri kok peraturannya, tapi saya langgar sendiri. Nah, konsekuensinya apa? Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang kita keyakinan kelas ya Bu ya. Keyakinan kelas itu apa sih bedanya dengan kesepakatan? Apa sih dengan peraturan kelas atau tata tertib? Itu bedanya apa dengan keyakinan kelas? Peraturan atau tata tertib itu dibuat tanpa melibatkan siswa. Tanpa melibatkan siswa, hanya dibuat oleh instansi, sebuah instansi baik pendidikan ataupun instansi yang lain ada tata tertib. Tanpa yang disosialisasikan setelah jadi. Jadi tidak ada tawar menawar kalau tata tertib atau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama di kelas dengan siswa, yang tujuannya supaya siswa ketika melakukan kesalahan dia akan berpikir atau akan mengingat keyakinan kelas yang telah dibuat. Aduh iya, ini disambungkan ke situ. Anak akhirnya merasa bersalah karena saya sudah merasa membuat si saling menghargai dan menghormati, tapi saya langgar. Nah, seperti itu.
Lanjut Pak. Nah ini Ibu, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Peraturan kelas dibuat oleh instansi tadi ya Bu ya. Tapi bisa direduksi, tapi bisa digunakan untuk referensi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau peraturan kelasnya sudah berpihak kepada siswa, akan timbul kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah dijalankan dengan baik oleh anak-anak, akan menjadi lingkungan positif di sekolah ini. Tanggung jawab iya, jujur, sopan santun dan sebagainya. Kalau sudah lingkungannya positif, jelas akan timbul yang namanya membudaya, budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tidak ada lagi anak-anak yang tidak sopan, contoh masuk selonong, tidak ada salam, tidak ada apa, langsung Pak Guru. Nah, ini yang sedang kita kurangi supaya tidak seperti itu. Jangan-jangan kalau di rumah pun sama, pulang sekolah selonong baik, tasnya balangnya nggak ada salam, jangan-jangan seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatikan bareng-bareng supaya ada budaya positif baik di sekolah ataupun di rumah. Di rumah juga sama Bu, karena sekolah kan rumah kan dua, anaknya panjenengan. Lanjut Pak. Nah ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kalau kesepakatan kelas seperti ini Bu. Contoh di sini nih saya membuat kesepakatan. Ini kan kelas nih, saya dengan panjenengan kita membuat kesepakatan. Bu, kalau saya sedang menjelaskan, panjenengan tidak boleh ribut, tidak boleh gaduh. Itu kesepakatan. Jangkanya jangka pendek. Setelah jenengan pulangnya, udah kesepakatan itu bubar. Itu bedanya. Kalau keyakinan kelas jangkanya panjang Bu. Contoh di sini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Sampai kapanpun akan menyayangi. Bukan hari ini saja. Itu keyakinan kelas sifatnya jangka panjang. Tapi kalau kesepakatan jangkanya pendek. Pada saat dilaksanakan itu saja. Setelah itu bubar, nggak ada lagi. Tapi kalau keyakinan kelas jangkanya panjang, saling menghargai dan menghormati. Kan tidak hari ini saja. Setiap hari kita akan berbuat saling menghormati, saling menghargai. Itu bedanya kesepakatan dengan keyakinan kelas. Gitu ya Bu ya. Paham ya? Syukur-syukur dengan ini rumah gawe keyakinan rumah, keyakinan keluarga, saling menghormati antara anggota keluarga. Boleh di situ. Jangkanya panjang. Kalau kesepakatan keluarga, contohnya misalkan jam sekian sampai sekian harus nyapu. Setelah itu kan udah. Ya, jadi silakan panjenengan bisa membuat peraturan-peraturan di rumah dengan kesepakatan atau keyakinan kelas bisa. Atau keyakinan kelas yang lain misalkan membersihkan tempat tidur setelah ya pokoknya setelah bangun itu kan akan berkelanjutan, jangkanya panjang, itu keyakinan. Merupakan tanggung jawab membersihkan tempat tidurnya kan tanggung jawab adalah lagunya itu membersihkan tempat tidur. Tapi ditambahi kadang-kadang bantal gulingnya ya Bu ya. Lanjut Pak Bahan. Lagi. Nah ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Peraturan dibuat sebenarnya ada keyakinan kelas di dalamnya. Contoh langsung saja Pak Bahan lanjut. Lanjut lagi. Nah ini Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang dituju adalah tanggung jawab. Sama seperti tadi. Setelah bangun tidur harus dirapikan. Itu tanggung jawab. Keyakinan kelasnya. Hadir atau dilarang mengganggu orang lain. Itu sama artinya menghormati orang lain. Yang saya praktekkan ini, saling menghormati. Lagi nulis disenggol, berarti ini tidak menghargai yang lagi nulis. Dan selanjutnya sampai dengan jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa? Karena sebuah keselamatan atau keamanan. Kalau lari-lari, kalau jatuh bagaimana? Ini keramik keras, bukan matras, gitu ya. Selanjutnya Pak. Terakhir, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut.
Ini Bu, penting juga ini. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini sebuah kebutuhan manusia. Jangan pernah merasa pengen bebas. Pengen ya Bu, bebas dari apapun wis, sehari saja atau 1 jam. Pengen bebas, orang mikirin utang, orang mikirin apa, pengen bebas. Punya kebutuhan kebebasan. Penguasaan, jangan pengen menguasai. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuh ini selain saya. Tidak boleh ada yang memakan ini selain saya. Penguasaan. Kesenangan, hanya mesti pengen senang-senang juga. Daripada putek dan lain sebagainya, liburan gede, yang sawah pun gede. Nah, kesenangan. Dan yang paling penting lagi adalah kasih sayang. Yang pertama jelas bertahan hidup dan jangan urip itu mana makan dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kan pasti butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari siapa? Anaknya panjenengan contohnya. Dia berhak mendapatkan kasih sayang dari panjenengan dan juga diterima oleh panjenengan. Jangan karena ada perbedaan tapi dibeda-bedakan. Ini yang membuat anak kadang-kadang minderan, ya, kemudian isinan, tidak mau bergaul dan dengan teman-teman karena ada apa? Karena ada kebutuhan yang hilang. Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh siapa? Oleh panjenengan. Ataupun kalau dalam kelas oleh guru. Anak tersebut menjadi minder karena apa? Mungkin karena kasih sayangnya atau rasa diterimanya oleh guru atau teman-teman yang lain kurang, akhirnya anaknya minder dan lain sebagainya. Ini ada kebutuhan dasar 5, penting sekali itu. Ya, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut Pak. Sekarang 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan di awal. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan melalui video ini terbukti kok Bu. Alhamdulillah. Anak itu tidak ada merasa yang disalahkan dan lain sebagainya, tidak ada. Semua mengakui dan semua meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Karena saya sudah buat keyakinannya ada 8, termasuk saling menghargai, menghormati, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini yang mengumpulkan tugas tepat waktu yang masih sering terjadi. Karena ada beberapa anak yang tidak menulisnya sungkan dan lain sebagainya. Ini perlu penguatan ya dari panjenengan supaya anak-anak tetap semangat. Tulisnya orang males. Segitiga restitusi itu ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Dengan cara apa menstabilkan identitas? Yang pertama dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kan salah berbuat salah. Saya pun pernah melakukan salah. Ibuku pernah melakukan salah. Contoh, dengan anaknya tukaran. Kalau Pak Tire, Bunda, dengan anak-anaknya misalnya. Bla 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 dengan cara dengan. Dan itu cara yang salah. Tapi kalau cara yang lebih baik, ditanyain, dah kamu nakal kenapa kamu nakal? Itu ya Bu ya. Kenapa kamu nakal? Ditanyakan. Apa alasan kamu nakal dan sebagainya. Gimana? Kemudian ada kata-kata lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti yang saya contohkan di video. Gak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, terutama semisal nakal. Saya juga nakal dulu, jahil dan sebagainya. Dikuatkan dengan seperti itu. Tetapi ditambahkan, tapi alangkah baiknya yang seperti itu jangan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kemudian validasi kebutuhan dengan cara adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu memang butuhnya apa? Kamu pengen apa? Kenapa kamu sampai nakal dan lain sebagainya. Sampai dengan menanyakan keyakinan. Setelah melakukan kesalahan, ada keyakinan yang sudah disepakati bersama. Contoh,
salah anak-anak panjenengan tidak membersihkan tempat tidur. Jangan mengingatkan tanggung jawab. Di situ ada keyakinan tanggung jawab nih. Nah, kamu kemarin bangun tidur langsung pergi. Artinya kamu melanggar keyakinan kelas yang mana, atau melakukan kesalahan keyakinan kelas yang mana. Nanti anak berpikir, iya bu, tanggung jawab. Nah, sudah ketemu. Kalau begitu, setelah ini bagaimana? Nah, minta maaf yang pertama dalam panjenengan, yang kedua yaitu membersihkan tempat tidur setiap hari, seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini tadi cara-cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas bu. Guru atau orang tua bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, gak apa-apa, ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak tidak langsung dihakimi oleh panjenengan, oleh orang tua, oleh guru. Sampai dengan di sini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini dikuatkan. Wedi karena wedi, nangis, tidak oleh dengan mengakui kesalahan, tapi mengakui kesalahan terus dia sampai wedi. Nah, ada kata-kata seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Karena apa? Salah murung terus karena mungkin yang ditakali anaknya panjenengan mungkin sampai berdarah dan lain sebagainya, akhirnya timbul rasa takut. Dan jangan kuatkan dengan seperti ini. Lanjut Pak. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Jenengan atau guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bisa saja Bu, mau mata misalkan ya, mengelempar pakai batu, bisa saja pakai kayu. Nah, ditanyakan seperti ini, apakah yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi setelah melawan saran ditawarkan, atau ditanyakan seperti itu, iya Bu, saya janji saya akan melakukan kegiatan yang lebih baik lagi, perbuatan yang lebih baik lagi. Nanti tanyakan seperti itu, anak akan menjawab. Dan yang terakhir Pak, menanyakan keyakinan. Guru atau orang tua bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Keyakinannya di kelas itu yang kita percaya yang mana? Tadi tanggung jawab, saling menghormati ditanyakan. Akhirnya anak, iya saya melanggar yang ini nih, saya harus bagaimana untuk menebusnya, untuk memperbaikinya. Nanti akan timbul seperti itu dengan cara-cara seperti ini. Insyaallah. Nanti saya akan bagi ke jenengan, barangkali bisa dibaca-baca di grup Lanjut akhir. Terima kasih. Selesai Ibu. 1 jam Anda Pak. Jadi ini merupakan sebuah materi yang sangat berkualitas menurut saya yang saya dapatkan, dan perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya karena ini sifatnya berbagi, supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang positif, baik di sekolah ataupun di rumah, baik di keluarga ataupun di kelas seperti ini. Panjenengan dengan anak-anak panjenengan di rumah, saya dengan anak-anak panjenengan di sekolah, Bapak Ibu guru semuanya juga sama. Insya Allah dengan materi ini perlahan kita perbaiki, perlahan kita bareng-bareng bekerja sama, berkolaborasi. Ini materi sudah saya cukupkan. Nanti ada acara sesi tanya jawab. Silakan panjenengan tanya dengan saya ataupun dengan Bapak Ibu guru yang lain, boleh ditanyakan kasus apa atau apa yang belum panjenengan pahami dengan materi ini. Dari saya cukup, saya akhiri dulu. Nanti ada hal lain-lain dan pertanyaan silakan disiapkan. Jangan mau bertanya apa silakan. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu SPD selaku. Selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Barangkali yang barusan disampaikan Pak Tony itu dengan tidak paham, tidak tahu, bisa ditanyakan. Ayo, silakan Ibu.
Oke, bagus sekali pertanyaan. Kalau Bu Kaji, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 1 itu ya banyak masalah. Ketika saya mengajar itu ada beberapa anak ya. Ketika mengajar saya juga memberikan semacam ada apa ya, ekstrinsik, iya, dorongan dari luar, motivasi agar anaknya itu semangat, terus berkompetisi lah dalam melaksanakan tugas. Tapi ternyata ya ada yang berlomba-lomba dapat hadiah, tapi ada juga yang tidak mau tahu atau diam saja atau mengabaikan lah, orang apa gitu. Jadi untuk yang anak-anak yang semangat nggak masalah, tapi bagi anak yang kurang semangat, padahal ada embel-embel, ada diberi makanan lah atau bahkan uang lah ya, diberi itulah reward lah ya, tapi nggak mau apa ya, memanfaatkan lah, padahal nggak beragam tak ada duit ya. Contoh, apakah ketika saya memberikan hukuman anggota praga mau balik ke jam 12, contoh ya, apakah boleh? Atau anggota praga mau aja munggah, contoh ya, apakah boleh? Begitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Monggo, cukup apa ada tambahan? Cukup ya Bu Tommy. Nah, silakan waktu dan tempat saya serahkan ke Bapak Tommy Gunadi SPD untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama dari mamanya Mbak Andini terkait dengan permasalahan mungkin di rumah atau di sekolah gitu ya, yang mana penyelesaian masalahnya itu di antara dua orang tua, cara penyelesaiannya berbeda gitu ya Bu ya. Dari pihak ibu ya sudahlah, intinya diselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi di sisi lain ayahnya yang anggap kon lara ya kudu pada selarang gitu ya. Ini mungkin hal yang manusiawi sebetulnya, karena sebagai orang tua tentunya sangat menyayangi anaknya lah ya. Tidak boleh ada seseorang pun yang menyakitinya lah ya, seperti itu. Itu manusiawi sekali. Namun dalam penyelesaian masalah seperti itu pasti akan menimbulkan masalah-masalah baru jika penyelesaian masalah itu tidak diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang menemukan solusi. Tadi yang disampaikan dalam materi ini adalah menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik, bukan menambah masalah, menyelesaikan masalah tapi tambah masalah. Sekali lagi saya sampaikan tadi di awal bahwa itu hal manusiawi sebagai seorang orang tua ya kepada anaknya. Namun untuk lebih mengedepankan proses musyawarah yang baik, mufakat yang baik dengan cara yang baik, kita selesaikan dengan cara yang baik-baik pula. Jangan memberikan statement atau kalimat-kalimat yang nantinya akan dimaknai oleh anak panjenengan sampai ke jangka panjangnya. Akhirnya anak panjenengan akan menyelesaikan suatu masalah pasti dengan kata-kata yang selalu diingat itu. Contoh misalnya, kamu tuh ketinggian, misalnya saya keluar darah, dia harus keluar darah. Nanti akan tertanam jika itu diteruskan.
sama saja menghukum anaknya panjenengan dewek dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nanti ke depan pasti akan ingat hal-hal yang seperti itu anaknya. Dulu bapak saya kalau menyelesaikan masalah yen turun, kia turun. Nah ini perlu kerjasama, mamanya Mbak Andin, kerjasama antara dua orang atau kedua orang tua dalam menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan dari materi ini nanti bisa dipahami bersama bahwa menyelesaikan masalah itu tidak harus dengan kekerasan. Keras tidak harus dibalas dengan keras seperti itu. Mudah-mudahan ini jawaban dari saya dan bisa dipahami oleh panjenengan untuk bisa dipraktekkan nanti di kehidupan sehari-hari, ataupun ya mudah-mudahan tidak ada yang pengen kena masalah ya dalam kehidupan, tapi masalah itu pasti ada. Tinggal bagaimana caranya kita memposisikan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara-cara yang baik tentunya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ini Bu Haji, pertanyaannya berbobot teman, berbobot teman pertanyaannya. Dalam mengajar, pastinya tidak Bu Haji saja yang mengalami hal yang seperti itu. Apalagi kelas 1 ya Bu ya. Kelas 1 itu luar biasa. Ya kudu ekstra nemen, ekstra sabar, ekstra telaten, ekstra, pokoknya semua ekstra di kelas 1. Ekstra sabar maning luar biasa, terutama kepada anak-anak yang tadi disampaikan Bu Haji, walaupun sudah diberikan motivasi eksternal, pandine hadiah, pandine duit, pandine jajan, ada kok nulis, kok esi baik, malah bahkan orang nulis sama sekali, bahkan mengindahkan motivasi eksternal yang diberikan, hadiah atau imbalan orang lirik-lirik asana. Cara gambar orang lirik-lirik aja ya Bu ya, dengan hadiah ataupun iming-iming itu. Nah, di situ posisi kita guru sebagai guru ada tadi posisi sebagai manajer, ada juga materi kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Tadi kebutuhan dasar apa saja Bu? Yang pertama, 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di antara 5 ini mungkin ada salah satu yang tidak terpenuhi di anak tersebut. Di anak tersebut orang mikiri hadiah, tapi ada sesuatu yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Bisa jadi kesenangannya dia tidak terpenuhi di dalam kelas. Bisa jadi anak tersebut sendirian, teman-teman yang lain tidak ada yang membantu, bahkan teman-teman yang lain mungkin mengejek karena dia belum bisa. Kemudian teman-teman yang lain yang mengejek, oh saya nulis apa dan sebagainya. Itu ada dorongan seperti itu. Yang kedua, bisa jadi rasa kasih sayang itu kurang, baik di rumah ataupun di sekolah. Kadang ibu-ibu semuanya, bocah-bocah pada baik siji kuwi ya disayang kabeh sekelas. Ketika Pak guru-guru lagi fokus kepada satu anak ini, yang lain itu ikut. Nah, Pak guru tak mau boy. Nah ini ada rasa kasih sayang yang mungkin tidak tersentuh kepada anak tersebut. Karena anak panjenengan menganggap gurunya sudah seperti bapaknya kan mamanya dewek Bu. Di sekolah, yakin itu saya yakin. Karena saya mengalami sendiri, Bu Haji mengalami sendiri dan teman-teman guru yang lain juga mengalami. Lagi sangat fokus ke perhatian ke siswa ini, yang lain iri, eman dan sebagainya. Padahal kita tidak membeda-bedakan. Jadi ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi Bu Haji. Bisa jadi di sini Bu Haji sudah meluangkan berupa kasih sayang, berupa kebebasan, berupa kesenangan, berupa motivasi eksternal tadi, tapi lingkungan anak-anaknya selain dalam pembelajaran itu, ketika tidak pembelajaran, mungkin Ibu Haji tidak melihat ketika si A lagi dibully, si A lagi dijauhi, si A lagi pokoknya macam-macam oleh teman-teman yang lain. Atau bisa juga di rumahnya ibunya atau orang tuanya tidak fokus kepada anak tersebut.
Akhirnya rasa kasih sayang mereka si anak tersebut merasa hilang. Saya tidak ada kasih sayang baik dari orang tua saya ataupun dari guru saya. Ataupun rasa tidak diterima. Rasa tidak terima artinya di kelas itu anak-anaknya yang lain itu merundung. Cara sekarang itu namanya dibully. Apalah masalah fisiknya atau apanya dan lain sebagainya itu dibully. Akhirnya timbul hal-hal yang membuat si anak tersebut malas segala-galanya, merasa tidak dihargai, merasa tidak ditemani, merasa diasingkan sendiri. Mungkin itu bisa diperbaiki dengan posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Mudah-mudahan itu jawaban dari saya memberikan gambaran terkait dengan pendidikan kita baik di sekolah ataupun di rumah panjenengan masing-masing. Bu, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dari 2 orang Bindikel. Nanti ke depan mudah-mudahan Bindikel juga sudah bisa hadir semua sekolah ketika ada acara-acara seperti ini. Saya pengennya panjenengan juga hadir, menerima ilmu, bareng-bareng kita laksanakan. Jadi keberpihakan kita kepada siswa, keberpihakan kita kepada anak kita sendiri. Terima kasih Ibu Waji, terima kasih Mama Andin atas pertanyaannya, mudah-mudahan manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak kami Gunadi, jawabannya sangat bagus sekali, sangat bisa diterima ya Bu Haji. Ibu ya, bisa ya. Selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara tersebut, acara ini dengan bacaan hamdalah. Demikian acara sudah ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.